Yang menyebalkannya dari sebuah perjalanan adalah kita seringkali pasrah dengan keadaan yang terjadi pada kita. Bahkan kejadian itu datang dengan tiba-tiba dan tidak disangka-sangka itu akan terjadi. Contohnya, HP yang dipakai merekam rusak. Dari Kota Ba'a, saya diantar Bang Ating ke pelabuhan Batu Tua. Di sini, saya menaiki kapal Sabuk Nusantara 43 melewati Pulau Ndao, Seba, Raijua, Salura, dan Waingapu, Sumba Timur. Pas turun dari pelabuhan, ada kapal Sabuk Nusantara 79 menuju Waikelo, Sumba Barat Daya. Dan di sini, saya akan memulai perjalanan di Sumba. Ya, akhirnya sudah sampai di Sumba Barat Daya. Ya, sekarang saya ada di Sumba Barat Daya di Waikelo. Aduh, mohon maaf ya, tidak sempat videoin dari Batu Tua ke Sumba Barat Daya karena HP yang ini nih, HP yang ini nih. Seganti layar cuy, kemarin tuh rusak di Rote. Aduh, rusak cuy. Sumpah tidak bisa. Udah ganti sendiri kan? Udah ganti sendiri nih. Kemarin tuh layarnya tidak bisa sama sekali kesentuh dan berwarna gitu, jadi ganti layar. Waduh, berapa hari ya? 10 hari baru nyampe sini. Oke. Sip, ke Sumba Barat Daya kemana aja ya? Oke. Perjalanan di Sumba, saya mulai di Waikelo. Sebelumnya, saya tinggal di rumah Ale, keluarga dari Lali Malio, di Riung. Dan sekarang saya akan ke Waikacura, sebuah sawah yang di tengahnya ada sungai yang indah. Kali ini, saya dipinjami motor sama Ale. Di depan saya, langit tampak tertutup awan. Hujan akan datang sepertinya. Semakin jauh jarak tempuh, awan semakin jadi gelap saja. Memasuki daerah Tambolaka, mulai ramai. Karena di sini Tambolaka sendiri ibu kota dari Sumba Barat Daya. Atau bisa juga dibilang pusat pemerintahannya di sini. Saya juga isi bensin dulu. Cuy, depan langitnya mendung cuy. Semoga gak hujan, tapi di belakang cerah. Tuh. Depan mendung. Semoga gak hujan hari ini. Ternyata gerimis mulai datang. Sepertinya itu sebagai ucapan selamat datang karena sudah datang di tanah Marapu ini. Motor tetap saja saya gas. Sayang, rasanya kalau banyak berhenti di jalan, apalagi sementara perjalanan menuju tujuan. Walaupun di depan sudah mendung, ya pasti melipirlah nanti kalau hujan sudah turun. Dan di sini habis hujan deras, semua jadi basah. Dan kebayang kalau saya terlalu cepat sampai di sini, pasti saya juga sudah basah. Oke cuy, tadi melipir kena hujan lumayan deras sih tadi. Dan ini bekasnya. Dan sekitar 10 menit lagi baru nyampe ke Waikabubak. Dan di sepanjang perjalanan tadi ada beberapa lihat rumah adat. Di sini namanya, di Sumba namanya Bokulu dengan Mbotango. Itu dia, ini dia. Rumah Bokulu itu rumah besar dan rumah
Botango itu rumah menara seperti ini. Menara seperti ini. Terus menaranya itu, dan biasanya menaranya itu yang seperti ini kan ya, rumah adat Sumba itu biasanya menara ini disimpan tempat penyimpanan hasil panen gitu, dia kayak tempat penyimpanan lumbung gitu. Oke, kalau gitu lanjut perjalanan lagi, ayo. Perjalanan sudah sekitar sejam. Pertama, saya akan ke bendungan Wekelo Sawah, dan airnya ini sealiran dengan Weke Curah. Dari perjalanan, kita harus masuk lorong, jaraknya sekitar 1,5 km. Untuk jalannya tidak terlalu sempit, tidak terlalu luas juga. Sudah beraspal dan ada turunan juga. Ya, jadi kalau kalian kesini tetap hati-hati saja. Oke cuy, sudah sampai di bendungan Weke Curah. Ini dia. Dan saya datang sini pas setelah musim panen. Aduh, sudah pada menguning kan ya dia. Dan sebelah sana hujan. Ini hujan nih. Dan Weke Curahnya ada di sana. Weke Curahnya. Jadi untuk kendaraan, mau masuk kendaraan, jadi saya harus melingkar lagi. Aduh. Tapi saya lewatin jalan masuknya tadi itu. Ada simpangan juga sebelum simpangan ke sini. Jadi berarti saya harus balik lagi nih. Mana hujan kan ya? Nggak tahu kalau di sana ada tempat teduh apa enggak. Karena di sana juga banyak orang, saya lihat ada kendaraan kan. Ini dia. Saya langsung berjalan saja di sekitar bendungan karena memang musim hujan, airnya akan sangat melimpah. Di musim kemarau, airnya tetap banyak juga sih. Suasana di sini nyaman. Burung-burung terbang di sekitar air terjun. Airnya juga sangat segar. Selain itu, di dalam sana terdapat goa dan orang-orang sering mandi juga di sana. Saya melanjutkan perjalanan ke Weke Curah dan sekarang sudah sore, langit pun sudah mulai cerah. Melewati turunan ini, saya sengaja melambatkan kendaraan. Coba lihat saja pemandangan sebagus ini, cuy. Tentu saya tidak mau sia-siakan. Ternyata sawah di sini sudah panen. Saya datang waktu yang salah. Sawah yang hijau sekarang sudah menguning karena waktunya sudah panen selesai. Tapi beberapa pengunjung juga masih ada yang datang, hanya sekedar melihat atau berfoto di tempat ini. Memang saya datang waktu yang salah. Sawahnya sudah panen dan musim hujan. Karena kalau bukan musim hujan, Weke Curah ini akan terlihat sangat indah. Airnya biru dan jernih. Oke, ya sudah 5 hari di Sumba Barat Daya. Ya baru pergi ke beberapa tempat sih, nggak semuanya sih, tapi keren sih, parah memang keren. Dan orang-orang pada keluar sih, tapi saya sudah pamitan. Dan pakaian apa ya, pakaian dinas sudah saya pakai dan persiapan ke Waingapu, Sumba Timur. Sip lah, sampai ketemu di jalan sih. Setelah 4 hari di rumah Ale, saya melanjutkan perjalanan lagi menuju Waingapu, Sumba Timur. Setelah sekitar 20 menit lebih berjalan, akhirnya dapat tumpangan.
Ini adalah Bang Ajwar. Dan Bang Ajwar mengajak saya pergi memancing. Sepertinya memancing hari ini akan seru. Dengan bertenaga mesin, kapal akhirnya melaju mencari spot yang dirasa cocok. Bukan cuma angin yang kencang, ombak pun hari ini tidak tenang. Jadi airnya sesekali masuk dalam kapal. Itu sana sudah Wengapu, ibu kota dari Sumba Timur. Semakin jauh dari darat, ombak semakin menjadi-jadi. Kapal jadi oleng, Kapten. Tapi tenang saja, saya tidak akan lompat dari kapal ini. Nanti jadi berabe ntar. Hari semakin sore, tapi pemandangan di penghujung hari ini tidak kalah cantik juga. Warna jingga langit mempercantik dirinya. Suasana jadi hangat. Hari semakin sore. Di sini saya mencari gerombolan ikan dengan menandai gerombolan burung yang terbang berkeliling di atas air. Di sana ada juga kapal yang sedang memancing, sama seperti kami. Mereka juga mencari ikan cakalang. Hari sudah di penghujung, temaram juga sudah mulai datang, dan hasil hari ini juga belum dapat. Cara memancing ini menggunakan pancing rawe. Pancing dengan panjang benang sekitar 20 meter yang diikat dengan mata kail sebanyak 25 biji dan umpannya pakai umpan palsu. Pancing pun digulung. Tidak ada tangkapan hari ini. Tidak apa-apalah. Bukan rezeki sore ini. Dan kami pun balik ke darat. Oke cuy, di sini di Kampung Bugis sudah seminggu saya karena nunggu kapal ini, kapal Sabuk Nusantara saat 43. Ini dia. Seminggu cuy saya di sini. Saya di Kampung Bugis. Di Kampung Bugis. Pertama saya nginap di masjid, 2 hari nginap di masjid, terus ada orang kampung situ tawarin saya tempat tinggal di rumahnya ya. Saya nginap di situ. Oke, terima kasih untuk keluarga Kampung Bugis. Dan waktunya ke Lembata, Wulondo nih, menuju ke Lamalera. Oke cuy.